Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah Parate dari kelas 11-1, nomor urut absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz atau juga disebut Umar II adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dari 22 September 717 Masehi sampai 5 Februari 720 Masehi atau 2 tahun 136 hari. Pendahulunya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan penerus dari Umar bin Abdul Aziz yaitu Yazid bin Abdul Malik. Beliau lahir 2 November 682 Masehi atau 26 Safar 63 Hijriah di Madinah, kota Hijaz. Beliau wafat pada tanggal 5 Februari 720 Masehi, 20 Rajab 101 Hijriah atau pada umur 37 tahun. Beliau dimakamkan di daerah Deir Siman di kota Aleppo. Nama ayah dari Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Aziz bin Marwah, sedangkan nama ibunya yaitu Laila binti Asim bin Umar. Nama istri dari Umar bin Abdul Aziz yaitu Fatimah binti Abdul Malik, dan nama anaknya yaitu Abdul Malik bin Umar. Yang kedua, awal kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir di kota Madinah pada tahun 682 Masehi. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwah bin Al-Hakam yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya adalah Laila, cucu Khalifah Umar bin Khattab. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada suatu malam yang di masa Umar bin Khattab saat sedang beronda malam. Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut, dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui. Kagum akan kejujurannya, Umar memerintahkan salah seorang putranya yaitu Ashim untuk menikahi gadis tersebut. Dari pernikahan ini lahirlah Laila, ibunda Umar bin Abdul Aziz. Umar lahir pada saat khalifah dalam kepemimpinan Bani Sufyani, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb pada masa khalifah Yazid. Perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Umayyah bin Yazid berakhir pada 684 Masehi, kendali Umayyah di atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Mekah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwah diangkat menjadi khalifah di Syria. Putra Marwan, Abdul Malik, ditetapkan sebagai gubernur Palestina dan putra mahkota, sedangkan putra Marwah yang lain, Abdul Aziz, ditetapkan sebagai gubernur Mesir dan wakil putra mahkota. Setelah Marwah mangkat, Abdul Malik menjadi khalifah, sedangkan kedudukan Abdul Aziz naik menjadi putra mahkota sekaligus masih tetap mempertahankan kepemimpinannya atas Mesir sebagai gubernur. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan.
Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak Umayyah pada tahun 692 Masehi. Menghabiskan masa mudanya di sana, Umar menjalani hubungan erat dengan orang-orang saleh dan perawi hadis. Di penghujung usia, Abdul Malik ingin agar tahta kelak diwariskan kepada putranya Al-Walid dan bukan kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz menolak menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi perselisihan dapat dihindari lantaran Abdul Aziz wafat lebih dulu dari Abdul Malik. Abdul Malik kemudian menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota. Selain itu, Abdul Malik memanggil Umar ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya sendiri, Fatimah. Yang ketiga yaitu Khalifah. Umar dibaiat sebagai khalifah pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Berbeda saat menjadi gubernur. Gaya hidup Umar menjadi sangat sederhana pada saat menjadi khalifah. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Segera setelah mendengar berita kematian Khalifah Sulaiman, Abdul Aziz yang merupakan putra Khalifah Al-Walid langsung bergegas menuju Damaskus beserta pasukannya tanpa mengetahui pihak yang menggantikan Sulaiman. Sebagai catatan, Al-Walid pernah berusaha melepas posisi Sulaiman sebagai putra mahkota untuk diserahkan kepada Abdul Aziz, tetapi Al-Walid lebih dulu meninggal sebelum keinginannya diresmikan sehingga Sulaiman yang pada akhirnya menjadi khalifah. Umar menyambut Abdul Aziz dengan tangan terbuka dan menyatakan siap untuk menyerahkan kekuasaan padanya jika itu kehendaknya. Mendengar jawaban Abdul Aziz membalas, "Tidak ada orang selainmu yang aku harapkan mengisi kekuasaan ini." Dan yang keempat yaitu masa akhir kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan pembaruan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz mengusik para bangsawan Umayyah karena hak istimewa mereka dihilangkan sebagai bagian dari pembaharuan yang dilakukan Umar. Hal ini mendorong mereka menyuap seorang budak milik Umar bernama Alas dengan uang sejumlah 1000 dirham emas dan kebebasan dirinya agar mau meracuni makanan Umar. Umar yang mengetahui tindakan budaknya kemudian mengambil uang 1000 dinar tersebut dan dimasukkan ke Baitul Mal, sedangkan Alas diperintahkan pergi sebagai orang merdeka. Dalam perjalanannya pulang dari Damaskus ke Aleppo atau saat berada di Khanasir, dia jatuh sakit. Umar mangkat antara tanggal 5 sampai 10 Februari 720 Masehi pada usia 37 tahun di Deir Siman, Aleppo, barat laut. Umar membeli sebidang tanah di desa dan menjadi tempat jenazahnya dikebumikan. Sisa-sisa makanannya tidak diketahui secara pasti, waktu dibuatnya masih terlihat. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.